Berita ini sangat menggembirakan kita, karena kita hidup di alam tropis yang suhunya panas, yang udaranya lembab, dan kaya sinar. Main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya. Akhirnya terungkap, suhu udara di Indonesia bisa matikan COVID-19. Bahwa suhu udara, sinar matahari, dan tingkat kelembaban udara sangat mempengaruhi kecepatan kematian virus COVID-19 di udara dan di permukaan yang tidak berpori. Berita ini sangat menggembirakan kita, karena kita hidup di alam tropis yang suhunya panas, yang udaranya lembab, dan kaya sinar matahari. Presiden Joko Widodo menyebutkan makin tingginya suhu menyebabkan umur COVID-19 ini di udara dan permukaan semakin pendek. Faktor paparan langsung sinar matahari juga berpengaruh. Hal ini disampaikan Jokowi setelah mendengar pernyataan dari pejabat Department of Homeland Security dari pemerintah Amerika Serikat terkait penelitian terhadap COVID-19. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa suhu udara, sinar matahari, dan tingkat kelembapan udara sangat mempengaruhi kecepatan kematian COVID-19 di udara dan di permukaan yang tidak berpori. Semakin tinggi temperatur, semakin tinggi kelembapan, dan adanya paparan langsung sinar matahari akan semakin memperpendek masa hidup COVID-19 di udara dan di permukaan yang tidak berpori, ujar Jokowi dalam keterangan tertulis dari Setpress. Jokowi mengatakan ini merupakan kabar gembira karena Indonesia beriklim tropis dengan suhu yang panas, udara lembab, dan kaya sinar matahari. Meski demikian, Presiden mengingatkan masyarakat agar terus menjalankan protokol pencegahan penularan COVID-19 secara disiplin. Namun, jangan lupa protokol pencegahan penularan COVID-19 harus terus kita jalankan secara disiplin dengan disiplin yang kuat. 1. Cuci tangan, selalu cuci tangan. Yang kedua, selalu menggunakan masker. Yang ketiga, jaga jarak. Dan yang keempat, tingkatkan imunitas, tingkatkan daya tahan tubuh, kata Jokowi. Penelitian ini sebelumnya diungkap William Bryan, Direktur Divisi Sains dan Teknologi di Department of Homeland Security, salah satu lembaga pemerintah Amerika Serikat, menyebut kombinasi sinar ultraviolet serta temperatur lebih hangat membuat COVID-19 tidak berdaya. Bryan menambahkan temperatur dan kelembapan yang meningkat juga membuat virus itu kelabakan. Observasi kami sejauh ini yang paling mencolok adalah efek powerful sinar matahari, sepertinya membunuh virus itu, baik di permukaan maupun di udara, ujar Bryan. Kita tahu apakah cuaca panas dapat membunuh COVID-19 masih jadi perdebatan. Namun riset terbaru dari Amerika Serikat ini mengindikasikan COVID-19 cepat mati jika kena sinar matahari secara langsung. William Bryan, Direktur Divisi Sains dan Teknologi di Department of Homeland Security, salah satu lembaga pemerintah Amerika Serikat, menyebut bahwa kombinasi sinar ultraviolet serta temperatur lebih hangat membuat COVID-19 tidak berdaya. Observasi kami sejauh ini yang paling mencolok adalah efek powerful sinar matahari sepertinya membunuh virus itu, baik di permukaan maupun di udara, cetus Bryan. Ia menambahkan temperatur dan kelembapan yang meningkat juga membuat virus itu kelabakan. Kami melihat efek mirip dengan temperatur dan kelembapan, di mana peningkatan temperatur dan kelembapan atau keduanya secara umum kurang bagus buat virus ini, papar dia. Di permukaan yang kena sinar matahari dalam temperatur 25 derajat Celcius atau di atasnya, COVID-19 disebut mati hanya dalam waktu 2 menit. Temuan lainnya adalah cairan pemutih membunuh virus ini dalam 5 menit dan konsentrasi alkohol mematikannya hanya dalam 30 detik. COVID-19 bertahan lebih baik di ruang indoor dan di lingkungan kering. Dengan temuan baru ini mungkin bisa diterapkan upaya seperti menaikkan temperatur dan kelembapan di ruang indoor terkontaminasi atau lebih memilih aktivitas di luar ruangan dengan sinar matahari langsung. Namun demikian bukan berarti cuaca musim panas akan membunuh virus tersebut dan orang-orang diminta tetap waspada. Ia memperingatkan COVID-19 bisa selamat di cuaca hangat jika tidak terpapar oleh sinar matahari langsung.
Tapi tentu temuan ini membuat ada harapan. Ini hanyalah senjata lain dalam melawan virus ini yang bisa kita tambahkan. Kita tahu bahwa kondisi seperti musim panas akan menciptakan lingkungan di mana penularan bisa diturunkan, dan itu adalah kesempatan bagi kita, ujar Brian. Kabar gembira COVID-19 di hari pertama Ramadan. Kalau kita perhatikan sebaran pasien sembuh, DKI Jakarta 327, Jawa Timur 128 orang, Jawa Barat 90 orang, Sulawesi Selatan 81 orang, Jawa Tengah 58 orang, dan dari semua provinsi totalnya adalah 1.002 pasien sembuh. 64.054 spesimen kita periksa dengan pemeriksaan real-time PCR dari 50.563 orang pasien. Dari hasil tersebut terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 8.211 orang. Sementara pasien COVID yang sudah sembuh mencapai 1.002 orang. Total ODP yang dilakukan pemantauan sebanyak 197.951 orang, di mana sebagian besar sudah selesai pemantauannya. Sementara PDP ada 18.001 orang. Ini adalah daftar yang sedang menunggu hasil pemeriksaan PCR yang sekarang sedang berproses. Selama ini kita mengetahui bahwa Ramadan bagi umat Islam adalah momen untuk bersilaturahmi dengan sanak saudara yang ada di kampung halaman. Selama ini yang saya tahu tentang Ramadan adalah waktu di mana orang-orang berkumpul menikmati kebersamaan dengan orang-orang tercinta. Namun saat ini Ramadan dirayakan dengan sangat berbeda, dan Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, berpesan kepada umat Islam di seluruh Indonesia bahwa Ramadan harus dirayakan dengan sangat berbeda, namun tidak kehilangan rahmatnya. Logika antitesis Jokowi sangat memberikan makna yang mendalam, mempertontonkan kedalaman agama yang ia anut. Ia tidak sembarangan menjalankan dan menghidupi kehidupan beragamanya. Ia tidak sembarangan bicara seperti orang-orang yang asal bunyi tentang agama-agamanya. Namun, dalam situasi yang serba cemas akan wabah COVID-19 ini, tetap tidak mengurangi rasa hikmat umat muslim menjalankan ibadah puasa dengan niat dan sikap ketaatan akan ajaran agama. Kita tahu, di bulan suci Ramadan ini, wabah COVID-19 adalah ujian yang sangat berat bagi bangsa kita Indonesia. Selain telah berdampak signifikan terhadap ekonomi global dan nasional, pun juga lahirnya kecemasan terhadap potensi krisis yang berujung pemecatan masif di kalangan pekerja di berbagai sektor. Banyak sektor industri yang akhirnya tiarap dan dengan sangat terpaksa harus melakukan pengurangan jam kerja karyawan dan melakukan PHK di tengah pandemi COVID-19. Mulai dari industri tekstil yang kesulitan mendapatkan bahan baku tekstil dan penjualan produk tekstil mereka terhenti. Lalu industri manufaktur yang juga mau tidak mau harus mengurangi jam kerja karyawan dan merumahkan para karyawan mereka tanpa digaji sampai wabah virus COVID-19 ini berakhir. Kemudian, industri pariwisata, perhotelan, dan para agen travel yang akhirnya harus gigit jari dengan ditutupnya lokasi-lokasi pariwisata. Namun, momen hari pertama di bulan suci Ramadan tahun ini ada kabar gembira dari wabah itu. Seperti biasa, jubir resmi penanganan COVID-19 di Indonesia, Ahmad Yuryanto, kembali berdiri di balik mimbar untuk melaporkan progres terkini dari kasus COVID-19. Beliau melanjutkan hasil pada hari kemarin di mana dilaporkan terjadi 7.775 kasus dengan rincian 6.168 orang dirawat, 940 orang dinyatakan sembuh dan sisanya meninggal dunia. Tepat di hari pertama bulan puasa ini ada data terbaru yang baru saja beliau sampaikan. Hal yang bagi saya memberi semangat dan harapan, bertepatan dengan hari pertama bulan suci Ramadan menurut jadwal yang ditetapkan oleh pemerintah.
Data itu adalah angka kesembuhan menembus 1.000 orang.